Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Di mana video kali ini akan membahas tugas proyek perencanaan pembelajaran antropologi yang diampu oleh dosen Dr. Andus Waston Malau MSP dan disusun oleh dengan saya sendiri Rodi Arnida Manik dengan NIM 3203 322021 dari kelas Antropologi Reguler B Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2021-2022. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau memaparkan apa yang menjadi perbandingan RPP mata pelajaran sosiologi, sejarah, dan fisika di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Nah, yang pertama kita akan membahas RPP Sosiologi di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Nah, pada RPP mata pelajaran sosiologi ini, guru membuat identitas sekolah sebagai format awal yang berisikan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan juga materi pokok serta juga adanya alokasi waktu. Lalu yang kedua, selanjutnya RPP Sosiologi ini memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang ketiga, pada RPP ini juga memuat apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran sewaktu hal itu dilaksanakan atau dilakukan. Lalu yang keempat, di dalam RPP Sosiologi ini juga memuat materi pembelajaran yang berisikan metode pembelajaran yang digunakan, media dan alat pembelajaran juga disertai di dalam RPP yang digunakan. Lalu yang kelima, di dalam RPP ini juga memuat sumber belajar dan langkah-langkah pembelajaran yang di dalamnya berisikan orientasi, apersepsi, motivasi, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Lalu yang keenam, di dalam RPP ini juga memuat format penilaian remedial dan pengayaan. Adapun indikator penilaiannya berisikan tentang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, instrumen, penilaian harian, dan berisikan soal-soal pilihan berganda, pembahasan di dalam kunci jawabannya, pedoman penilaian, konversi skor nilai, penilaian keterampilan, dan berisi lampiran-lampiran lainnya atau dokumentasi-dokumentasi yang mendukung. Lalu selanjutnya kita akan membahas atau membandingkannya dengan RPP sejarah. Nah, di dalam yang pertama, di dalam RPP mata pelajaran sejarah Indonesia juga memuat identitas sekolah dari RPP tersebut yang dimana terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, materi, kelas, dan juga alokasi waktu. Lalu yang kedua, kemudian di dalam RPP ini juga memuat tujuan pembelajaran dari sejarah Indonesia ataupun materi-materi atau pembahasan yang akan dibawakan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dan sumber-sumber belajar peserta didik yang akan dicantumkan di beberapa media pelajaran dan di beberapa buku. Lalu yang keempat, di dalam RPP ini juga memuat susunan kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan pendahuluan yang berisikan salam pembuka, kemudian adanya kegiatan inti dan juga tidak lupa dengan pembagian di penutup. Lalu yang kelima, di dalam RPP ini juga ada penilaian pembelajaran atau asesmen terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari peserta didik. Nah, dari kedua tersebut ada beberapa hal yang sama dan ada beberapa hal yang berbeda.
dapat kita simak sebagai saya yang jelaskan tadi. Lalu kita akan lanjut ke RPP Fisika. Nah, pada RPP Fisika ini memuat juga identitas sekolah yang berisikan mata pelajaran, nama sekolah, kelas, materi atau pembahasan, KD, dan alokasi waktu. Lalu yang kedua, di dalam RPP ini juga memuat adanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga berisikan kegiatan inti dan refleksi serta konfirmasi. Lalu yang ketiga dan yang terakhir juga, di dalam RPP ini memuat komponen-komponen penilaian seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dari ketiga RPP ini dapat kita ketahui di mana terletaknya perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya, seperti yang di fisika dengan sosiologi maupun sejarah. Lalu pada pertamanya akan diawali dengan identitas sekolah yang dimana akan berisikan mata pelajaran, nama sekolah, kelas, materi atau pembahasan, dan alokasi waktu. Nah, di setiap RPP mata pelajaran akan memuat hal-hal tersebut. Nah, seperti juga perbedaannya, jika di sosiologi, RPP sosiologi akan ada cakupan-cakupan di dalam keterampilannya, lalu bagaimana analisis siswa tersebut akan dinilai terhadap konflik atau permasalahan yang didapat dari setiap pembahasan atau materi yang akan dibahas atau dibawakan. Nah, jika dilihat pada fisika, akan banyaknya atau akan ada terdapat beberapa praktek-praktek dengan nilai-nilai atau kolom-kolom tersendirinya. Dari situ sudah bisa kita lihat bagaimana perbedaan atau perbandingan RPP Fisika, Sosiologi, dan Sejarah. Nah, berikut kesimpulannya, berdasarkan analisis perbandingan di antara seluruh RPP, maka RPP yang memenuhi syarat sebagai RPP yang sebenarnya adalah pada mata pelajaran sosiologi dan pada mata pelajaran fisika. Namun ada hal yang bisa disesuaikan juga dengan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang membuat RPP tersebut. Baik, sekian pemaparan atau penjelasan saya mengenai RPP Sosiologi, Sejarah, dan Fisika di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Dadah.